Siapa di sini yang garap airdrop Manta, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Atau malah nggak sempat ikutan airdropnya? Sini tos dulu sama aku. Tapi jangan berkecil hati, aku akan spill 3 airdrop potensial yang lagi aku garap, dan ini wajib banget kalian perhatiin. Penasaran? Hai, kembali lagi sama aku Ari. Mungkin ada dari kalian yang lagi full senyum dapat airdrop Manta, atau malahan bang sedih karena dapatnya kecil banget. Bahkan nggak balik modal buat gas fee. Aku sendiri nggak ngikutin airdrop Manta, tapi dari beberapa postingan yang aku baca di X, ada beberapa influencer kripto luar yang punya banyak referral, dapat sampai 20 ribuan token Manta atau sekitar 785 juta rupiah. Tapi di sisi lain, ada yang udah ngerjain task, bridging 1 Ethereum dari mainnet Ethereum ke jaringan Manta, yang pastinya bayar gas fee yang lumayan, cuma dapat alokasi 26 Manta atau sekitar 1 juta rupiah. Jadi lumayan banyak yang kecewa dengan sistem distribusi token yang dilakukan oleh pihak Manta. Yang bener aja, rugi dong. Oke, yang udah berlalu, biarkan berlalu. Masih banyak kok garapan airdrop potensial di tahun 2024 ini. Di video kali ini, aku bakal bahas airdrop yang lagi aku garap. Ini potensial banget sih menurutku karena didukung narasi yang berpotensi besar juga di tahun 2024 ini. Pertama, aku bahas dulu sedikit tentang narasi pendukung yang aku maksud, yaitu Ethereum restaking, yang merupakan turunan dari LSD. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, udah muncul sektor DeFi namanya Liquid Staking Derivatives atau LSD. LSD ini simpelnya bisa bikin aset kripto yang di staking menjadi liquid atau masih bisa dipakai buat aktivitas DeFi lainnya dengan cara membuat atau minting token di staking yang disebut sebagai Liquid Staking Token atau LST. Contohnya, Lido DAO kamu bisa staking ETH di Lido dan kamu akan dapat token LST yakni STETH. Beberapa contoh lain adalah Jito untuk aset Solana dan Milky Way untuk aset Celestia. Pada pertengahan tahun 2023, sebuah protokol bernama EigenLayer mengembangkan turunan dari LSD yakni Liquid Restaking. Sesuai dengan namanya, restaking, protokol ini memungkinkan pemilik token LST untuk men-staking kembali dan mendapatkan Liquid Restaking Token atau LRT. Bukan LRT kereta Jakarta ya. Sebagai contoh, yang tadinya kamu udah staking ETH di Lido dan dapat STETH, nah STETH ini dapat di-staking lagi di EigenLayer buat dapetin LRT-nya EigenLayer. Bukan hanya sekedar staking, tapi EigenLayer juga memanfaatkan token LSD ini sebagai sistem keamanan jaringan. Nah, karena LSD berasal dari jaringan mainnet Ethereum, maka EigenLayer juga mewarisi keamanan jaringan Ethereum. Nggak perlu waktu lama buat EigenLayer ini tumbuh pesat, per video ini dibuat sudah ada setara 735.000 ETH atau sekitar 26,97 triliun rupiah yang di-staking di protokol ini. Saking ramainya, kuota staking di EigenLayer cepet banget penuh, jadi hanya beberapa orang aja yang bisa staking di sini. Selain dapat reward staking, staking di EigenLayer juga menghasilkan poin yang mengukur aktivitas pengguna di EigenLayer. Poin ini bisa jadi sebagai tolok ukur yang digunakan dalam penentuan airdrop. Ya, tapi jangan khawatir kalau nggak kebagian kuota staking. Ada beberapa protokol lain yang menawarkan jasa restaking yang telah terintegrasi dengan EigenLayer. Jadinya, kita bisa staking di protokol lain dan bakal tetap dapat poin EigenLayer. Selain itu, kita juga bakal dapat poin aktivitas di protokol tersebut, jadi sekali staking langsung dapat 2 tipe poin sekaligus. Makanya di video kali ini aku bakal pakai 3 protokol berbeda untuk garap airdropnya. Tapi sebelum aku spill apa aja yang aku garap, kita mesti siapin dulu wallet dan modalnya. Ya kali staking nggak pakai modal. Aku akan pakai wallet MetaMask dan bakal cobain 3 protokol nantinya. Dengan masing-masing 0,5 ETH, jadi aku pakai modal 1,5 ETH ditambah 0,2 ETH untuk jaga-jaga bayar gas fee. Jadi total modal yang aku siapkan sebesar 1,7 ETH atau sekitar 62 juta rupiah. Oh ya, perlu catat bahwa untuk mencoba garapan ini, nggak mesti harus 0,5 ETH. Kamu bisa coba dengan modal yang lebih sedikit dari ini, tapi kalau lebih banyak, ya bagus. Soalnya aku sendiri mau ngejar poin EigenLayer, karena makin besar yang di restake, makin banyak juga poin yang didapat. Jadi kemungkinan alokasi airdrop yang bakal didapat juga akan makin gede. Tapi sebelum mulai, jika kalian ingin mencoba staking atau interaksi dengan protokol apapun, pastikan untuk selalu mengecek keaslian websitenya sebelum konekin wallet kalian. Kalau nggak teliti dan asal connect wallet, bisa-bisa malah jadi korban scam dan saldo walletnya dikuras habis. Makanya selalu untuk do your own research.
Pertama, aku menggarap protokol Renzo. Renzo ini banyak diminati dan udah sekitar 121 juta dolar setara Ethereum telah di staking di protokol ini. Kita coba masuk ke webnya dan seperti biasa connect wallet dulu. Setelah itu langsung ke menu restake di samping kiri, ketik jumlah ETH yang ingin kamu restake dan selanjutnya klik confirm dan akan muncul pop-up MetaMask yang isinya simulasi transaksi dan gas fee. Lalu klik approve aja. Kamu bakal dapat token restaking yakni EZETH. Tapi perlu dicatat bahwa EZETH ini belum terintegrasi dengan DeFi manapun dan fitur unstaking aja belum tersedia. Downside-nya dari nyobain Renzo ini ya ETH kita bakal terkunci sampai mereka ngembangin utilitas EZETH-nya. Terus, kenapa sih aku nyobain protokol ini? Selain karena protokol restaking masih sedikit, Renzo ini salah satu protokol yang masih early dalam restaking tapi produknya udah jalan. Jadi bagus banget kalau kita bisa jadi pengguna awal. Emang high risk sih, tapi semoga high gain juga ya. Jadi pastiin kalian manage risiko masing-masing. Di transaksi ini aku staking 0,5 ETH dan bayar gas fee 12,5 dolar atau sekitar 200 ribu rupiah. Dan ini bukti transaksinya. Hasilnya sejak aku garap dari 18 Januari 2024 udah terkumpul 58 Eigenlayer Point dan 69 Renzo Point. Selanjutnya aku cobain Ether.fi. Protokol ini udah nampung sekitar 147.000 ETH atau sekitar 344 juta dolar. Ya, kita langsung aja ke webnya dan connect wallet seperti biasa. Klik menu ETH di bagian atas, lalu tinggal isi jumlah ETH yang ingin di staking dan klik stake. Seperti biasa akan muncul pop-up simulasi transaksi dan gas fee. Lalu klik approve dan selesai. Kamu bakal dapat token staking ETH dan udah bisa dipakai di beberapa DeFi seperti Pendle, Curve, dan Balancer sebagai penyedia likuiditas. TVL tertinggi buat ETH saat ini ada di Pendle dan kamu bisa dapat poin Eigenlayer dan EtherFi 2 kali lipat kalau kamu sediaan likuiditas di Pendle. Aku udah ngumpulin 61 Eigenlayer Point dan 2.900 EtherFi Point sejak 18 Januari 2024. Di transaksi ini aku staking 0,5 ETH dan bayar gas fee 6,2 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Nah, ini dia bukti transaksinya. Terakhir, aku coba CultDAO. Protokol ini udah melayani restake ETH setara 182 juta dolar. Berbeda dengan Renzo dan EtherFi, di CultDAO kamu mesti stake ETH manual ke LSD provider. Jadi sebelum ke website CultDAO, kita stake dulu ETH-nya di Lido. Langsung aja ke web Lido, di sini kita pilih staking ETH, selanjutnya connect wallet seperti biasa, dan isi jumlah ETH yang mau di stake, lalu klik stake, approve simulasi transaksi yang muncul. Di transaksi ini aku stake 0,5 ETH dan bayar gas fee 7,2 dolar atau sekitar 110 ribu rupiah. Lanjut ke web CultDAO, ya seperti biasa connect wallet dulu. Di menu restake di samping kiri, pilih aset STETH, kemudian isi jumlah yang ingin di restake. Selanjutnya klik restake now dan approve simulasi transaksi yang muncul di wallet. Kita bakal dapat token restaking RST-ETH yang bisa digunakan sebagai likuiditas di Uniswap. Di transaksi ini aku stake 0,5 STETH dan bayar gas fee sebesar 39,5 dolar atau sekitar 620 ribu rupiah. Dan ini bukti transaksinya. Oke, sejauh ini aku udah garap Renzo, EtherFi, dan CultDAO masing-masing 0,5 ETH. Jadi totalnya 1,5 ETH. Total gas fee yang aku pakai itu sekitar 1 juta rupiah. Emang mesti siap-siap kena gas fee yang mahal kalau mau coba-coba di Ethereum. Mahal banget. By the way, aku mau infoin juga kalau Eigenlayer bakal buka slot staking di tanggal 29 Januari sampai 2 Februari 2024. LSD yang dibuka itu dari Frax Finance. Bagi kamu yang pingin coba, bisa liquid staking ETH dulu di Frax, baru di restaking ke Eigenlayer di tanggal 29 Januari nanti. Aku bakal coba ini sih, tapi perlu refill wallet dulu ya. Itu tadi potensi airdrop Ethereum restaking yang lagi aku garap. Semoga aja tahun ini bakal airdrop token-tokennya ya. Perlu diingat bahwa ini adalah spekulasi. Bukan berarti PayPal ini bakal pasti ngasih airdrop. Tapi semisal bakal ada airdrop, yang udah nyobain proyeknya bisa aja bakal dapetin airdropnya. Jadi selain berharap yang terbaik, siapin diri juga untuk ikhlasin modal yang kamu pakai. Nah, kalau kalian, airdrop apa aja nih yang lagi kalian garap? Atau kalian mau request garapan airdrop lainnya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini dan subscribe ke channel Konvestasi agar selalu update seputaran kripto. Stay tune buat video selanjutnya karena di Konvestasi, semua bisa kripto. I am Maiten.